Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BB Batam, kembali lagi dalam Ngobras, Ngobrol bareng Humas, talk show yang membahas seputar Batam yang dikemas dengan obrolan santai, edisi Ramadan 1444 Hijriah bersama saya Rahma Utari. Sahabat BB Batam, pada episode Ngobras kali ini kita akan dengarkan bersama informasi dan juga tausiah yang akan disampaikan oleh Ketua Kerukunan Umat Beragama Kota Batam, Profesor Habibullah Wibisono dengan mengusung tema Menjaga Kerukunan Umat Beragama. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Prof hari Alhamdulillah ini? sehat. Sehat selalu, itu yang paling penting ya Prof ya. Ya. Baik, pada Profesor kami silakan untuk menyampaikan. Ya. Bahwa hampir semua agama mengajarkan kerukunan. Wabil khusus Islam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu inna khalaqna min dzakarin wa untha wa ja'alna syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, aku ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian aku ciptakan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling menyayangi, lita'arafu. Jadi ini ada sebuah rahasia bahwa saling menyayangi antar suku itu berarti bagi yang belum nikah silahkan mencari pasangan lain suku. Jadi ada genetikanya nanti akan lebih baik. Biasanya kalau bintang film itu Indo, nah, bapaknya sukunya lain, ibunya lain, sehingga cantik dan pinter, ganteng dan pinter. Maka bagi yang belum ya, yang sudah punya istri jangan ya gitu. Nah, kemudian ditujukannya agama itu untuk rahmatan lil alamin. Jadi tidak ada agama mengajarkan konflik. Nah, cuma yang sedang di-framing kan ada tuduhan radikalisme. Padahal dari sisi agama, saya kan ada 6 agama, yaitu Islam, Protestan, atau Kristen. Dia nggak mau disebut Protestan lagi, Kristen. Kemudian ada Buddha, ada Katolik, ada Konghucu, ada Hindu. Itu semuanya mengajarkan kebaikan. Nah, di dalam Islam sendiri yang kadang tertuduh sebagai radikalisme, tunjukkan di mana. Saya siap berdebat. Nggak ada Al-Quran atau hadis yang mengadakan pada radikalisme. Contoh, membunuh satu orang tidak berdosa sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Perang dibolehkan jika diperangi. Tidak ada paksaan dalam agama. La ikrah fid-din qad yurudu minal ghayyi. Tidak ada paksaan dalam agama karena sesungguhnya yang benar dan salah. Nah, puasa itu adalah mencegah dari hawa nafsu, kemurkaan, termasuk nafsu marah. Nafsu itu adalah lamamah, sopiah, amarah, dan nafsu mutmainah. Maka di bulan Ramadan mengubah 3 nafsu. Lawamah ingin harta banyak, jabatan. Nafsu sopiah mencintai lain jenis, kan boleh. Kalau mencintai sejenis yang nggak boleh. Kemudian nafsu amarah ini dikendalikan menjadi nafsul mutmainah. Ya ayat Tuhan, nafsu mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fathuli fi ibadi. Wahai orang yang mutmainah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah kamu ke golongan hamba-hambaku. Jadi bulan Ramadan adalah bulan untuk mengubah 3 nafsu lawamah, sopiah, amarah menjadi nafsul mutmainah. Nah, oleh karena itu kerukunan memang harus dijaga, karena koridor kita adalah Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Itu semua diajarkan oleh agama, apalagi agama Islam. Dengan ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad, tidak boleh ada paksaan dalam agama. Perang dibolehkan kalau diperangi, artinya bersifat membela diri. Kemudian membunuh satu orang juga sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Bunuh diri masuk neraka, apalagi sering ada kejadian bom bunuh diri, itu jelas masuk neraka. 2 kali masuk neraka. Pertama bunuh diri masuk neraka, kemudian bunuh orang yang tidak berdosa masuk neraka lagi. Jadi kerukunan umat beragama dijaga karena dikepri indeks kerukunan umat beragamanya itu 85,49 atau berapa, pokoknya tertinggi se-Indonesia. Nah, kita harus apresiasi. Tentu ini merupakan kontribusi Batam, karena Batam penduduk paling banyak dan paling banyak rumah ibadah dari berbagai agama. Nah, saya di FKUB kan kerjaannya memberikan rekomendasi rumah ibadah yang sudah mencapai hampir 700-an selama saya 1 periode dipercaya oleh Pak Rudi, wali kota kita yang juga ke PP, dan saya terpilih lagi untuk memimpin ketua FKUB Kota Batam dan juga menjadi wakil ketua FKUB. Dan oleh karena itu selalu menjaga kerukunan dalam hal interaksi sosial, ekonomi, politik, tapi tentu dalam arti ritual tidak boleh dicampur adukkan. Jadi sudah ada syariatnya masing-masing. Maka seperti perayaan Idul Fitri itu perayaannya, ya, Natal itu perayaannya, tapi ritualnya tentu masing-masing tidak boleh dicampur adukkan antara yang
Muslim dengan yang non-Muslim. Mungkin begitu yang dari kerukunan umat Baik. beragama. Terima kasih Profesor Qalbullah yang sudah memberikan pandangan kepada kita sahabat BB Batam mengenai bagaimana kita harus melaksanakan kerukunan secara sosial ya pastinya Prof. Ekonomi juga termasuk. Nah, ada satu pertanyaan nih Prof dari sahabat BP Batam, pertanyaan anonim. Karena kalau misalnya kita sebagai makhluk hidup sosial pasti kita memiliki tetangga di rumah nih, Prof. Nah, Prof, mohon sarannya bagaimana menghadapi tetangga yang zalim. Saya dan keluarga selalu digunjing, tanaman saya di halaman dirusak sampai saya dijauhi sama ibu-ibu di gang rumah. Sudah saya coba sabar tapi tetap sulit menahan emosi. Waduh, ini cukup kompleks nih, Prof. Jadi Islam menganjurkan balaslah kejahatan dengan kebaikan. Nah, mungkin kita perlu dialog, perlu diskusi, mengapa dia melakukan seperti itu, apa yang menjadi penyebabkan, apakah iri, ataukah ada faktor lain yang perlu diklarifikasi, perlu diselesaikan. Islam sangat menganjurkan untuk toleran, apalagi dengan tetangga. Bahkan ada satu hadis, kalau ada tetangga yang lapar kita tahu, walaupun non-muslim, saya tidak memberi makan, maka saya menjadi kafir. Gitu. Saking pedulian tetangga Iya, itu tinggi. ya, tinggi. Bahkan daging korban itu kemarin kan saya lihat sampai 46 ekor di sini itu. Walaupun tetangga non muslim harus dikasih dagingnya juga. Jadi kalau hal seperti itu sabar menurut Islam, bukan sabar menurut kampung saya, mangan orang mangan angguri kumpul, bukan. Sabar itu inovatif, ulet, inovasi, kemudian tidak pernah menyerah dan selalu nanti saya berusaha menyelesaikan sesuatu dengan dialogis. Tentu pasti ada jalan keluarnya. Barangkali mungkin perlu disapa, perlu ditegur, perlu diinteraksi secara yang lain lah sehingga mereka terjadi sebuah kerukunan dengan tetangga walaupun kita kadang-kadang merasa dijolimi. Iya, pasti sulit sekali ya Prof ya, dan tantangan juga untuk teman-teman sahabat BB Batam yang sedang menonton. Kalau misalnya ada situasi yang serupa, memang kadang sabar juga. Ada orang yang bilang sabar tuh ada batasnya. Oh, nggak ada, gitu. nggak ada. Gimana tuh Prof? Nggak ada, sabar tidak ada batas. Bahkan dalam Al-Quran surah Al-Anfal 65, jika kamu memiliki 100 tentara yang sabar, bisa mengalahkan 1000 tentara yang tidak sabar. Saking besarnya kekuatan sabar. Ya, energi sabar luar biasa. 1 bisa mengalahkan 10. Tapi sabar, ulet, gigih, inovatif, tidak mudah menyerah. Iya. Bukan sabar di kampung saya, mangan orang mangan negeri ngumpul, bukan. Gitu. Ya ini bercanda aja nanti, Iya. ada yang tersinggung pula. Berarti Gitu. sabar tetap harus dengan ikhtiar, Ya. Prof ya. Jangan Ya. sampai sabar, tapi ya sudah kita menyerah saja, sabar saja, tidak seperti itu konsepnya. Ya, enggak. Ya, sabar itu ya sabar menurut agama, ya itu tadi. Gigih, ulet, tidak menyerah, dan inovatif. Baik, sepertinya sudah terjawab ya sahabat BB Batam untuk tips and triknya dari Profesor Qalbullah. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih banyak Prof. Ya. Sekian sudah untuk sesi kita Ngobras pada kali ini. Terima kasih banyak sudah hadir, sudah menyempatkan waktu untuk datang ke Ngobras. Dan terima kasih juga kepada sahabat BB Batam yang telah menyaksikan hingga akhir. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi, klik tombol like dan subscribe. Saya Rahma Utari pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.